Perkenalkan, nama saya Astia Melinda, calon guru penggerak Angkatan 5 dari Kabupaten Semarang. Saya akan membacakan tentang refleksi pemikiran dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak dan belum membaca modul 1.1 tentang pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantoro tentang pendidikan, saya merupakan seorang guru yang sering kebingungan dengan esok hari. Apa yang akan saya lakukan ya sebagai seorang pendidik? Dan dari hasil kebingungan tersebut, saya cari aman saja dengan menyibukkan murid-murid melalui tugas. Dan katanya kurikulum yang mengaktifkan siswa. Makanya saya hanya kasih tugas tanpa melihat beban dan kebutuhan siswa itu sebenarnya seperti apa. Saya juga sering memberikan banyak informasi dan materi ke murid tanpa melihat sebenarnya mereka sudah tahu atau belum, butuh atau tidak. Saya beranggapan murid itu banyak tidak taunya, jadi harus diberitahu terus. Ya, ibaratnya mereka itu gelas kosong yang harus diisi. Ibaratnya mereka seperti kertas kosong yang perlu digambari. Hal itu ternyata membuat seakan-akan guru adalah sumber utama dalam pembelajaran. Lebih ngerinya lagi, ketika seorang pendidik hanya memandang muridnya sebagai objek pekerjaan. Pendidikan hanya sekedar cari uang. Yang terjadi adalah seorang guru yang hanya berfokus mengejar materi pembelajaran dan ketuntasan KKM saja. Terserah deh muridnya mau stres, mau ngerti, mau enggak. Yang penting tuntas sudah tugasku sebagai guru. Bencana pendidikan sudah dimulai. Setelah saya belajar dan meresapi tulisan tentang pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantoro, persepsi saya berubah tentang pendidikan. Penangkapan saya yang pertama adalah bahwa anak itu berkembang dan belajar sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Mereka harus merdeka dalam belajar agar bisa bersandar pada kekuatannya sendiri. Penangkapan yang kedua yaitu pendidik itu menuntun, bukan menuntut, seperti halnya prinsip yang ditanamkan Ki Hajar Dewantoro di Taman Siswa, yaitu ing ngarsa sang tulodo, ing madya mangunkarsa, tutwuri handayani. Kita pendidik tidak bisa memaksakan kehendak atau nilai-nilai yang kita anut, karena kita dan murid sudah berbeda kodrat alamnya dan kodrat zamannya. Perenungan yang selanjutnya adalah pendidikan yang berhamba pada anak. Mungkin bisa saya sederhanakan lagi sebagai berpusat pada anak. Kita perlu ingat bahwa prioritas kita dalam pendidikan adalah anak. Kepada mereka lah kita mengabdi, bukan malah kita yang diabdi. Perenungan poin keempat yang saya tangkap ialah anak itu bukan kertas kosong. Mereka diciptakan sudah membawa coretannya sendiri-sendiri, tetapi coretan itu masih samar. Tugas pendidikanlah yang menebalkan garis laku anak agar mereka menjadi manusia seutuhnya. Anak sudah membawa kemampuannya sendiri yang diberikan Tuhan. Jadi tugas kita untuk memoles dan memperindahnya. Perenungan kelima dari dasar pendidikan KHD adalah budi pekerti. Jadi pendidikan tidak hanya sekedar memberi ilmu dan wawasan, tetapi juga memberikan pendidikan karakter. Maka salah satu tugas pendidik adalah bagaimana caranya membangun cita, rasa, karsa, dan pekerti para muridnya agar memperoleh keseimbangan hidup. Perenungan yang keenam yang saya tangkap adalah kita sebagai pendidik diibaratkan seperti petani yang menanam benih jagung. Petani hanya bisa merawat, memupuk, menyirami, membasmi ulat dan hama yang mengganggu tumbuhnya jagung. Tetapi petani tersebut tidak bisa membuat benih jagung tumbuh menjadi tanaman padi. Maka kita hanya bisa merawat, membimbing, memberi teladan. Tetapi kita tidak bisa mengubah kodrat murid-murid kita. Inti dari segala hal yang sudah saya renungi tentang pemikiran filosofis KHD adalah pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat anak itu sendiri agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Mari menjadi guru yang menuntun, bukan lagi menuntut. Terima kasih.